hemoglobin aku cuman 5,6. Why are you so pretty, huh? Hi everything, hi guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di YouTube channel Ripka Rashpi. Selamat tahun baru buat teman-teman semuanya. How are you guys? How was your 2021 so far? My 2021 was, thank God, awal 2021 bener-bener it's quite exhausting buat aku dan suami. So 2021 diawali dengan masuk rumah sakit. Ya, jadi 2021 diawali dengan masuk rumah sakit. Wasn't great. I hope you are well. Saya harap semua teman-teman di sana baik-baik aja dan dijauhkan dari sakit penyakit, khususnya saat ini kita yang masih dalam masa pandemik. Semoga pandemik ini segera berakhir. Semoga tahun 2021 menjadi tahun yang lebih baik buat kita semuanya, meskipun berawal sedikit tragis buat saya yang end up di hospital atau di rumah sakit. So aku pengen cerita sama kalian sedikit update. Sebenarnya aku nggak pengen memulai 2021 ini dengan hal yang negatif, but ini adalah kenyataan yang terjadi sama saya dan suami. So berawal dari video terakhir aku bikin vlog di tanggal 25 pas Natal, pas Christmas. Nah hari itu seperti kalau kalian cek video sebelumnya, ada 2 video itu aku bikin saat Natal, saat tanggal 25 atau 24-25, dan kita staycation di Hotel Marriott di Hong Kong, 1 malam ya teman-teman. Dan kita hiking pas hari Natalnya, namanya kalau nggak salah Aple Chow, tempat hike-nya. So saat itu aku sama suami, aku ngerasa sehat-sehat aja gitu ya, dan kita pergi hiking. Waktu kita hiking itu aku struggle, kayak sebenarnya hikingnya tuh deket banget karena kita nggak ambil full track, cuman separuh jalan aja, dan basically normal gitu ya, cuman steep aja, cuman tajam aja gitu, cuman curam aja gitu, langsung naik dan harus pakai tampar. Cuman I find it very hard and difficult, padahal nggak sesulit itu sih sebenarnya guys, medium lah ya, dan bisa kalau fisikku saat itu normal, nggak sakit, bisa ditempuh 20 menit untuk naik ke atas paling cepat ya. Tapi aku berkali-kali tuh aku berhenti guys di sana, dan it's weird karena secara fisik aku kelihatan sehat-sehat aja, tapi aku kayak beberapa step, beberapa langkah itu bikin aku dizzy, kayak keliangan gitu loh, kayak nggak stabil, kayak hampir pingsan gitu. Dan itu berkali-kali banget. Jadi kita stop berkali-kali selama kita nanjak. So, long story short, singkat cerita, kita hiking dan bisa habis itu balik ke hotel. Habis dari hotel kita balik ke rumah, everything was fine. Terus sampai rumah, actually, kita nginep 2 malam di sana guys, bukan 1 malam. Ya, setelah hiking kita pulang ke hotel, setelah di hotel kita nginep lagi, dan tanggal 26 pagi kita sarapan di hotel sebelum kita check out jam 11 pagi. Setelah kita sarapan, kita pulang kan, check out ke rumah, dan hari itu si Mak atau suami aku tuh ngerasa nggak enak badan. Tiba-tiba dia kayak muntah, terus diare gitu, dan prediksi kita itu dia tuh nggak tahu ya, kayaknya karena makanan hotel kali ya. So singkat cerita, suami sakit setelah dari hotel, setelah I believe itu makanan di hotel, dan 2 hari setelah itu dia mulai sembuh, dan setelah itu gantian aku. So basically aku sakit kepala, dimulai dengan sakit kepala yang luar biasa, pokoknya sakit kepala banget, dari sebelah kiri pindah ke sebelah kanan, pindah ke belakang. Jadi kita mikir aku kena migrain, jadi cuman minum Panadol aja gitu ya. Tapi kok selama 3 hari itu nggak hilang-hilang sakit kepalanya. So kita mulai cemas, mulai worry. So karena migrainku nggak sembuh-sembuh, akhirnya kita ke dokter. Karena aku muntah dan tetap sakit kepala, kita dikasih obat-obatan. Aku dikasih obat buat digestion, terus buat muscle relaxant karena sakit di bagian leher belakang. Jadi sakit kepalanya itu sampai terhubung di leher bagian belakang gitu ya. Jadi dikasih muscle relaxant, terus inflammation drug, dikasih painkiller buat dizzy, pokoknya dikasih obat-obatan deh ya dari dokter itu. Seminggu kemudian setelah aku dikasih obat-obatan ini, aku udah nggak muntah lagi, tapi masih dizzy, udah nggak
nggak sakit kepala seperti sebelumnya, tapi masih dizzy gitu ya. Akhirnya kita balik lagi ke dokter. Setelah balik ke dokter, sama dokter dicek, diambil darahnya. So tanggal 2 kita ke dokter, seminggu kemudian tanggal 9 kita ke dokter lagi. Kenapa belum sembuh-sembuh gitu ya. Terus akhirnya si dokter ngambil darah aku, guys. Hasilnya bakalan keluar seminggu kemudian. Sambil menunggu hasil tes darah, aku dikasih beberapa obat-obatan dan kita pulang ke rumah. Tapi saat itu guys, jujur aku lemes banget, nggak ada tenaga. Berdiri sedikit ya, itu langsung sempoyongan gitu, langsung berasa banget disinya gitu, kayak mau pingsan lah ya. So itu gejala-gejalanya. Akhirnya setanggal 9 tuh hari Sabtu, aku ke dokter lagi, dan paginya hari Minggu tanggal 10 aku ditelepon sama klinik dan emergency, kita harus balik lagi ke klinik secepatnya. Oke, so kita berakhir kembali ke klinik dan dikasih tahu bahwa hemoglobin aku cuma 5,6. Yang artinya sangat-sangat rendah, di bawah setengah. Hemoglobin normal perempuan itu sekitar 10-12 guys, dan punya aku cuma 5,6. How that happen? Oke, so aku didiagnosa kena anemia atau kurang darah. Sel darah merahku atau hemoglobinku tuh rendah banget. So aku harus ditransfusi darah. Dan pagi itu juga aku dirujuk ke rumah sakit terdekat, yaitu di rumah sakit di sini namanya rumah sakit Dunmun Hospital. So aku berakhir di rumah sakit, dicek semuanya, di ronsen, mungkin ada pendarahan di dalam gitu ya, cek darah, cek urin, pokoknya cek segala macam. Sampai akhirnya harus nginep di rumah sakit. Dan guys, ini masa pandemi, gak ada pasien yang boleh ditemenin, jadi gak boleh ada orang yang jenguk di rumah sakit. So aku harus tinggal sendiri di rumah sakit hari Minggu tanggal 10 waktu itu. Malamnya aku disuruh puasa, jam 12 malam aku disuruh puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Setelah itu dini hari aku ditransfusi darah, 2 kantong darah. Yes, what? 2 kantong darah guys, right here. Karena aku punya low pain toleransi sama rasa sakitnya itu rendah banget guys, jadi transfusi darah aja kayak ngeluh gitu ya. Dan setelah ditransfusi darah, paginya aku masih dalam keadaan harus puasa. Setelah itu aku harus ikut tes sekitar jam 10.30 pagi. Aku harus tes OGD. Tes OGD itu kepanjangan dari apa ya? Oh my goodness, useless banget kalau baca istilah-istilah kedokteran ya guys. Ini apa sih? Esophageal gastroduodenoscopy. Jadi basically OGD ini ya, nggak tahu aku gimana ngomongnya, masukin kamera lewat mulut, dimasukin ke sini, ke perut, dan dicek perutnya. It was a nice experience, sumpah guys. Pokoknya such a nightmare. It was horrible, awful. Pokoknya jadi basically dia tuh kayak ada kamera gini ya guys. Terus ada, kalian tahu tripod? Bentuknya tuh kayak tongsis ya. Kamera sama tongsis itu dimasukin ke dalam. Tapi tongsisnya tuh bukan yang kaku kayak tongsis yang buat selfie gitu guys. Lebih fleksibel gitu, yang ogrok-ogrok, habis disuruh miring, dan aku tuh muntah. Kenapa mereka nyuruh aku puasa? Karena kalau aku nggak puasa, kalau ada makanan di sana, pas muntah keluar semua makanannya guys. Intinya pengalaman itu adalah pengalaman yang sangat tidak menyenangkan sekali buat aku, paling tidak menyenangkan. Setelah itu aku dicek, dan jam 2 siang aku boleh makan. Dan setelah itu aku tes urine. Setelah tes urine, aku dikasih tahu boleh pulang. Sekitar tanggal 12 malam aku balik lagi ke rumah. Tapi masih udah lebih baik, tapi masih agak lemes guys, karena memang baru aja ya ditransfusi darahnya itu. Cuman udah ngerasa lebih baik lah at least. So guys, itu pengalamanku. So guys, itu pengalamanku bagaimana aku mengawali tahun 2021. Aku berharap semoga experience atau pengalaman kalian nggak seburuk pengalamanku. Padahal tuh awal-awal tahun aku udah semangat banget ya, mentalku tuh udah semangat banget. Meskipun aku tahu dalam fisik aku tuh ada sesuatu, ada something wrong gitu loh. Karena aku ada hemorrhoids itu udah sejak tahun 2018, dan sepertinya hemorrhoids ini yang menyebabkan aku kena anemia. So kalau kalian nggak tahu apa itu hemorrhoids,
silakan di searching karena aku nggak mungkin menampilkan di sini guys, nggak mungkin menceritakan. Intinya aku punya hemorrhoids dan kalau ke toilet itu darah itu jatuh, darah itu netes gitu guys, jadi kayak ngalir aja gitu. Dan sepertinya karena itu udah terjadi sekitar 1 bulanan dan aku hindarin, itu kesalahan yang sangat fatal. Jadi kalau kalian ada sakit penyakit jangan pernah diignore guys sebelum menjadi parah atau penyakit lain gitu ya. Basically aku nggak pernah punya anemia, tapi karena hemorrhoids yang aku ignore ini jadinya kena deh anemia karena darahku tuh udah kayak di drain ya setiap hari selama hampir 1 bulan. Dan meskipun ini terjadi, awal kejadiannya itu 2018, tapi dia tuh kayak on and off gitu guys, dan berakhir menjadi anemia. So aku sekarang udah baik, udah sehat, tapi masih dalam masa check up. Dan aku bener-bener berpesan sama teman-teman di sana, kalau kalian ngerasa nggak enak badan atau ada something wrong di badan kalian, jangan pernah disepelekan. Segera secepatnya check up ke dokter sebelum menjadi penyakit yang lain yang lebih parah gitu ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Berharap buat aku dan kita semua tahun 2021 dan seterusnya akan lebih baik. Dan untuk channel ini guys, sejujurnya aku aku masih bingung ya mau kemana. So kalau kalian punya ide-ide, kalau kalian punya request video apa yang pengen aku buat, silakan komen di bawah. Dan komen juga pengalaman kalian, bagaimana pengalaman kalian di 2021. Apakah punya pengalaman yang lebih menyenangkan daripada pengalaman saya? Silakan bercerita. Dan itu aja yang bisa aku share kali ini. Jaga kesehatan, patuhi aturan, stay safe kalian semua di sana, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Why are you so pretty, huh? Now that I know it's recorded, I'm gonna say what Hey, Do not put that in the video. I will. Do not. I will. It's my video. You're welcome. Yeah, Hospital. it's my friend.